milik Allah. Dan itu kena paham. Kita ikhtiar cantikkan, buka banyak bisnis kita, homestay. Alhamdulillah, itu ikhtiar kita. Karena Islam perlu kemajuan dan perlu juga umat Islam yang kaya. Karena kalau kita bilang tak boleh, ini sahabat-sahabat kaya nih. 4 sahabat paling kaya yang meninggal, semua duit mereka ketika mati itu lebih 15 juta ke atas. Seorang lagi Zubair bin Al-Awwam, kaya juga. Bukannya jalan sayang. Artinya mereka ini semua mencari kekayaan, tapi bagi juga kepada Islam. Dan yang paling hebat adalah kalau kita melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ini ketika hijrah daripada Mekah ke Madinah ikut Rasulullah, dia cuma bawa duitnya 2000 dinar emas, bukan dirham. 1 dinar emas 550 ringgit, lebih kurang duit kita hari ini, dan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ini nilainya 1 dinar emas 550 ringgit, 1 dinar emas. Jadi saat sampai di Madinah, Nabi lepaskan dia punya unta, pusing di Madinah, pusing dia berhenti. Kata Rasulullah, di sinilah kita bina masjid. Sini kita bina masjid. Jadi kata apa? Kata Mu'adz, jangan dulu ya Rasulullah, kasih lepas dulu. Mana tahu ada tempat lain lagi. Pilih lagi, lepas pusing-pusing pergi pasar, untanya pusing, berhenti di tempat yang sama. Ini unta Rasulullah, pintar untanya. Jadi kata Rasulullah, di sinilah kita akan bina masjid, di sinilah aku akan tinggal. Tanya siapa punya tanah ini? Siasat, rupanya 2 anak yatim. Masih kecil, belum boleh buat keputusan, belum balik. Dia ada wasi ini kalau dalam bahasa kita sini pentadbir. Tadi yang ada pentadbir pada harta itu. 2 anak kembar yang masih kecil namanya Suhail dan Sahal. Nama Suhail dan Sahal. Runding, oke, setuju. Kata wasinya, kami setujulah jual ni tanah kepada baginda Nabi 2000 dinar emas. 2000 dinar emas. Belum sempat Rasulullah mau umum. Hai sahabat kita patak-patak. Kita kolek 2000 dinar emas. Belum sempat mau buka mulut, Abu Bakar keluarkan duitnya. Ini ya Rasulullah, duitku yang ada, ini saja yang ada, ambillah, beli. Ini hebatnya nih Abu Bakar nih. Abu Bakar saat meninggal memang miskin, walaupun dia khalifah, tapi dia kaya di akhirat. Kenapa? Tempat hari ini yang orang sujud di Madinatul Munawwarah adalah hasil duitnya Sayyidina Abu Bakar, Masjid An-Nabawi. Berapa juta yang biasa pergi umrah? Berapa juta bang satu kali sholat sana? 2 juta kali 27 bukan, sana 100.000 pahala sholat. 100.000 satu orang. Sholatnya 100.000 kali 2 juta, berapa bilion dia dapat setiap hari? Setiap hari 5 waktu. Itu belum lagi yang sunat. Semua salur. Dia sekarang tengah macam itu apa ya? Kasih bapak. Saya sudah kaya. Kenapa? Terima hasil sampai hari ini. Mana ada pernah putus orang sholat? Kalau musim haji berjuta-juta lagi. Allah orang sholat. Itu sebab Abu Bakar salah seorang sahabat yang akan masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena bekal akhiratnya cukup banyak. Kita nih Allah kan pikir-pikirlah macam mana. Maka perlu kepada perniagaan dalam Islam. 2 rukun tadi kan. Yang pertama mesti ada 2 orang, yang kedua mesti ada akad. Akad ini penting. Jadi kalau kita, contohlah kita beli sayur dari pasar, pastikan juga ada akad. Saya beli, nanti yang jual kau sebut kau jual, kasih aja kalau tidak paham. Karena nanti yang kita beli sayur tuh tidak sah di sisi hukum. Nanti yang sayur kita makan hukumnya haram. Itu sebab hari ini kita kadang-kadang masuk dalam badan kita nih benda yang subhat atau yang haram, yang bukan, yang tidak sebelih, bukan makan bakas pun tidak, tapi makan yang halal tapi tidak thayyib. Itu sebab ada halalan thayyiban.
Kenapa perlu ada tayyib? Inilah yang perlu nih, keberkahan nih. Itu sebab sekarang nih kita lihat masjidnya banyak. Di Sabah nih, kalau rekod paling banyak, negeri yang paling banyak masjid di Sabah. Ada 1.200 masjid di Sabah saja. Kalah Semenanjung. Walaupun di Semenanjung banyak negeri-negeri Islam, tapi masjid Sabah paling banyak. Ini rekod. Tapi sedih kita, masjid besar yang kosongnya lagi besar. Nah, kenapa? Ini bab kita makan. Kadang-kadang makanan yang kita makan disebabkan tidak sempurna halal haramnya, thayyibannya. Berat hati kita mau melangkah ke masjid. Berat. Sayang kan? Saya baru-baru minggu lepas saya ceritakan tentang seorang anak muda. Ada 2 orang ini yang ahli masjid nih. Seorang anak muda yang tidak pernah sholat berjemaah kecuali subuh saja. 4 waktu dia sholat sendiri di rumah, mungkin di tempat kerja, mungkin di kebun sayurnya, Allah alam. Tapi dia jaga subuh. Subuh dia jaga. Jadi suatu hari, karena syaitan dia nampak, inilah budak ni rajin sholat subuh ni, mau diganggu ini. Karena pesan guru saya, almarhum guru saya Mahmud Basuni Ibn Ahmad Hanafi Al-Banjari, rahimahullah ta'ala, anak buah kepada Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, guru sepupu. Dia pesan satu saja, semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi juga syaitan yang mendampingi kita. Jadi ini anak muda, dia turun bersih, mandi sebelum subuh, berwudu, bersih pakaian, turun menghadap menuju ke masjid. Sampai di pertengahan dia jatuh, tersandung. Dia balik ke rumah. Syaitan tadi ketawa sama bosnya, si iblis. Dia padan nggak jatuh, kutu habis. Tidak apa pergi masjid. Rupanya dia balik, dia kasih bersih, dia kasih ganti pakaian, dia turun balik pergi masjid. Turun lagi, jatuh lagi, ketawa lagi syaitan. Dia lagi besar ketawa juga. Macam yang jin Pak Ahmad Al-Bab tu. Ketawa lagi, balik lagi tu. Kali ketiga dia turun tu, sudah bersih-bersih lagi. Sampai di tempat dia jatuh tadi itu, ada seorang tua. Hai anak, mari aku pimpin kau pergi masjid. Nanti kau jatuh lagi. Sampai di masjid, tangga masjid Jami'. Jomlah pakcik kita solat. Mau subuh sudah ni, mau iqamat. Aku tidak boleh masuk. Terperanjat dia. Kenapa? Karena aku adalah syaitan. Akulah yang kasih jatuh kau tadi. Kau jalan dan nampak aku sangga kakimu, berdebok jatuh. Saat kau balik kami ketawa. Tapi rupanya kau bersih badan, keluar kau melangkah daripada pintu rumahmu. Allah ampunkan dosamu dan kedua orang tuamu dan seluruh keluarga dalam rumahmu. Ini hebat nih. Yang kedua kau balik tu kami ingat kau tak mau datang sudah. Kalau saya pun jatuh kali kedua mungkin pikir sudah mau balik pergi masjid. Sembahyang di rumah dan kalau kita. Tapi inilah orang yang kuat imannya. Maka apabila kuat imannya, turun lagi dia. Saat kau keluar dari rumahmu, kata syaitan, Allah perlihatkan rumah jiran kiri dan kananmu, Allah ampunkan dosanya. Ini yang sholat subuh. Allah. Dan kami jatuh kali ketiga, kalau kami kasih jatuh, Allah sudah perlihatkan satu kampungmu, Allah ampunkan dosanya. Ini hebat orang yang sholat berjemaah nih. Ada beberapa orang jemaah kita yang rajin sholat subuh. Syukur, terima kasih kena belanja nih. Sebab orang yang mungkin asbab mereka nih, kita punya dosa diampunkan. Asbab mereka ini yang rajin ke sholat ke masjid, homestay sini penuh kalau musim cuti. Kita dapat tahu kan keberkahan itu dari mana datangnya. Jadi kita kena ikhtiar, kita kena usaha sekurang-kurangnya melangkah. Maka ini disebab makanan. Hati-hati makanan nih. Kadang-kadang hati kita jadi berat mau melangkah ke masjid disebabkan apa yang kita makan. Halal, tapi thayyibnya itu belum tentu. Karena kalau dilihat, saya last lah cerita saya. Kalau itu banyak lagi nih, tapi 30 menit. Apa 30 menit? Dan keroncong-keroncong juga. Penutup kepada cerita bab halalan thayyiban, bab makan kena jaga. Contoh, saya mau bagi tahu. Ini ada seorang suami istri di zaman Nabi Musa alaihi salam. Zaman Nabi Musa.
Umat terdahulu solat kenal solat di masjid. Kalau contohlah, dulu ada masjid ke Ustaz. Daripada zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, semuanya adalah Islam. Karena agama yang mereka pegang adalah Hanifan Muslimah. Nah, ini kuncinya. Tetap Muslim. Jadi umat terdahulu kalau mau solat wajib solat di rumah ibadah. Tak boleh solat di rumah, tak boleh solat tepi jalan, tak boleh solat di masjid, tak boleh solat di dewan. Kalau umat terdahulu, kita bersyukur umat Nabi Muhammad bolehlah solat sini. Diterima oleh Allah. Ini kehebatan umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Musa ini, kalau berbuat dosa, cara taubatnya kena bunuh diri. Kalau dosa yang besar, dosa yang besar. Dan salah satu dua orang ini, suami istri ini, mereka ini sudah tua, umur terdahulu memang panjang, tuanya umur ada anak. Jadi si suami ini kata, kalau aku dapat anak ini, aku bernazar minum air kencing khinzir. Haram hukumnya tuh, berdosa besar. Tapi nazarnya, kenapa? Tak tahan sudah mau anak. Nggak ada anak, mati nanti nggak ada anak. Tutup Allah kurniakan dia punya permintaan dapat anak. Mengandung istrinya, beranaklah istrinya. Dia sudah berpeluh. Cemana lagi? Jumpa kepada Nabi Musa. Kalau enggak, kalau mau taubat kena bunuh diri. Baru dapat anak sudah kena bunuh diri. Jadi apa? Jumpalah Nabi Musa. Ya Nabi Musa, aku ini ada buat satu nazar yang boleh menjerumuskan aku ke dosa paling besar. Kenapa? Aku kan niat kalau aku dapat anak, aku mau minum najis khinzir. Bagaimana mau ni? Apa kata Nabi Musa? Kau nampak tu rumah ya kan? Nanti esok subuh kau tadah airnya. Air embun tu kau tadah kau minum. Heran. Kenapa ya Nabi Musa? Rumah itu katanya adalah rumah orang yang tidak sholat. Maka apa sahaja yang gugur atau keluar dari rumahnya adalah najis. Ini zaman Nabi Musa. Jadi kita hati-hati kalau mau makan di restoran, tengok kalau tukang masaknya tidak sembahyang, jangan kita makan. Carilah yang sholat. Itu sebab thayyiban itu kita tidak perhatikan, hati kita berat mau sholat berjemaah. Berat kita mau sholat berjemaah. Kalau kantin di sekolah kita tidak sholat juga orangnya, tidaklah aku mau makan, aku pergi keluar makan. Bukan apa? Kita menjaga thayyib kita. Halal itu sudah pasti mungkin halal, dan kita risau. Tapi yang kita risau, hati kita berat. Karena akan menjadi tentera Al-Mahdi nanti adalah orang yang sholat berjemaah di masjid. Ini yang dia punya kunci. Kenapa? Ketika Nabi Isa turun, Imam Al-Mahdi bersama para tenteranya yang sholat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa adalah orang-orang yang sholat berjemaah. Jadi kalau kita jarang sholat berjemaah, jangan kita mimpi mau jadi tentera Mahdi. Nanti kita jadi tentera Madani. Tentera Madani suruh pergi Palestin pun tak berani. Banding sama tentera Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ketika perang, sahabatku, esok kita perang. Ya Rasulullah, kau tunggu, biar kami di depan, kami mati dulu. Kita suruhlah tanya tentera kita, kau mau pergi mati dulu kan? Enggaklah, kami ini banyak lagi hutang lah, banyak itulah, banyak ini. Takut mau mati. Jadi macam mana kita mengatakan kita orang yang beriman? Kan? Saya sudah cakap kalau malaikat turun, malaikat mau tanya, aku mau cabut nama nyawamu, bolehkah minta excuse? Tambah dulu buat, kurang lagi begini, banyak lagi belum buat. Tapi bila kita mau buat, Allah bagi semua orang sama 24 jam. Saya tidak 25, si abang makan 25, tapi sama juga dapat juga ke masjid. Si abang gini, pagi-pagi lagi sampai tinggal handphone lepas subuh. Kenapa? Karena mengejar-kejar. Tapi itulah semua orang sama. Kita datanglah ke masjid, dimarahkan. Ini mau buat program subuh macam Jumaat. Dia kata tak payah kita buat. Nanti orang nak ikhlas mau datang, mau makan baru datang.